lebih pengen bicara sama Presiden Prabowo. Mudah-mudahan beliau itu ocehan-ocehan saya didengarkan gitu. Rakyat Indonesia 10 tahun tuh ditipu oleh seorang penipu habis-habisan selama 10 tahun. Itu sebagian 58% masih membela si penipu itu. Jadi boleh kita katakan ini adalah Mulyono efek apa gimana, Dok? Kalau kita bilang Jokowi efek nggak delik juga ya, karena tidak ada orang namanya Jokowi kan. Iya nggak? Mulyono nih ya gitu. Mulyono orangnya udah mati karena katanya sakit-sakitan terus. Nah, Jawa bagian utara akan dikuasai kan? Jawa bagian utara. Seluruh Jawa bagian utara berarti kan. tol. Bukan. Daratan yang direklamasi itu. Oh iya, oke. Itu kan bukan cuma bagian dari yang Jakarta Utara, itu kan udah dari Banten sampai ke Gresik nanti kan. Prabowo ini adalah bagian daripada senario itu apa tidak? Ya artinya siapapun juga yang mau jadi pemimpin negara pasti menjadi bagian dari senario. Salam jumpa pemirsa Oheo, obrolan hebat orisinil. Sudah lama kita tak jumpa, mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini membawa berkah yang banyak, pengetahuan yang banyak, dan pemahaman yang banyak. Bersama saya di studio ini sudah ada, wah hebat sekali ini, Dr. Tifa Uzia Tiasuma, betul ya? Spellingnya. Di belakang nama beliau ada MSc and PhD ya. Wannabe, tapi kan cita-cita itu atau kandidat itu harus sudah diucapkan supaya jadi doa. Gitu. Saya kasih kurang wannabe. Jadi Dr. Tifa Uzia, saya panggil apa ya supaya gampang? Tifa aja ya yang terkenal Tifa, ya. Dr. Tifa sudah ada di studio kita ini dan saya betul-betul sangat tersanjung ya. Dalam artian positif, tersanjung karena kita tidak pernah ketemu. Saya hanya mungkin melihat dari aktivitas media sosial dan ternyata saya juga bisa ketemu. Artinya betul-betul sebuah takdir lah ya kira-kira ya, Dr. Tifa ya. Waktunya ini. Ini kalau bahasa Jawanya Westi Tiwancine. Waktunya Allah. Waktunya Allah untuk mempertemukan sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Oke, Dr. Tifa, kita langsung ya. Boleh. Apa menurut Dr. Tifa itu dunia yang utopis? Dunia utopis? Yang realistis aja sih kali ya. Karena saat ini tuh yang realistis aja udah begitu mengerikan untuk dijalankan. Ini sebetulnya kalau mau ke utopis, aduh panjang banget ceritanya. Iya, apa yang pendek aja? Yang pendek aja, sebenarnya kayak dunia sekarang ini kan memang betul ya. Ada desas-desus sekian tahun yang lalu, akan ada sebuah The Great Reset dan sebagainya. Dan itu memang it happens gitu, it happens. Jadi tahun 2022 di saat masa akhir pandemi, saya menulis buku Pandemi Pembelah Peradaban. Menarik. Pandemi Pembelah itu buku saya yang ketiga. Sudah terbit ini. Sudah terbit. Tahun saya menceritakan tentang pandemi, saya menceritakan tentang virus sintetik yang bernama COVID, saya menceritakan tentang bahwa itu adalah sebuah perulangan dan sebagainya yang menjadi sebuah titik masuk atau pintu untuk membuka sebuah peradaban yang baru. Dan itu udah terjadi berulang kali sesuai dengan peradaban manusia gitu. Ditandai dengan pandemi, habis itu nanti perang, habis itu nanti sebuah great reset gitu ya. Dunia itu akan resetting ulang dan ya sudah, sekarang kita menuju kepada sebuah peradaban baru. Yang orang-orang itu kalau masih berpikir halusinatif, masih berpikir denial dan sebagainya itu nggak mau menerima bahwa peradaban manusia itu udah berubah, terbelah sehingga peradaban yang kemarin itu udah tertutup dan kita udah masuk dalam sebuah peradaban baru yang amat sangat luar biasa dan kita udah masuk gitu. Abang sama saya ini kan sisa-sisa manusia yang sebentar lagi akan jadi fosil gitu kan ya. Lalu kita mengantar anak kita, cucu kita, dan seterusnya itu menghadapi sebuah peradaban mereka. Apa perbedaan yang mendasar dari perbedaan baru yang akan datang ini, Dok? Saya sebut peradaban yang manusia yang kemarin itu Adam 4.0. 4.0 Jadi ini Adam saya sebut sebagai Adam ras ya. Adam human ya, human race. Yes. Adam human race, bukan Nabi Adam, bukan. Adam 4.0. Artinya Allah SWT itu sudah menurunkan ras manusia itu udah
empat version. 4 version. Oh, Jadi oke. kita ini Adam 4. Versi keempat. Oh iya, versi keempat. Apa versi pertama, Dok? Bagaimana? cara versi belajar? pertama itu 2 juta tahun yang lalu gitu Ya. kan, segala macam lah Berarti sampai. itu masih Homo sapiens nggak? Oh enggak. Itu kan 2 juta tahun? Itu kan kata-kata si Darwin. Iya. Nah, kita nggak ngikutin. Jadi artinya Adam waduh ceritanya bisa panjang kali lebar. Tapi itu terjadi di 2 juta tahun yang 2 lalu. juta tahun yang lalu. Apa format manusia waktu itu? Oh, luar biasa. Artinya kita sudah ada secara fisikal seperti ini, Sudah. apa masih imajiner? Sudah, bahkan mungkin jauh lebih hebat dan segala macam. Jadi bukan seperti yang Pithecanthropus erectus, Homo dan erectus, bukan itu. Ini human race yang udah. Dan kemudian diganti dengan 2.2, ya, 2.0 itu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Ya gitu. Dengan segala kehebatannya mereka. Tetap juga format manusia seperti kita. Tapi mungkin secara wujud jauh lebih besar, jauh lebih hebat dan segala macam. Habis itu Adam 3.0 itu sekitar 60.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu. Kemudian ada banjir besar. Kalau di dalam kitab suci agama Samawi, Al-Quran dan segala macam disebut sebagai eranya Nabi Nuh alaihissalam ya, itu habis. Tinggal sisa-sisanya, yang inilah sisa-sisa dari bekas banjir besar itu. Banjir besar itu Adam 4.0. Ya, mungkin di situ tuh debatable ya, apakah di situ tuh Adam yang dimaksud sebagai sosok manusia yang kemudian diturunkan ke bumi. Apakah itu sebelum di antara itu? Karena waktu itu kan relatively ya. Namanya waktu itu kan relatif. Nah, kita ini sisa-sisa dari itu. Sisa-sisa dari manusia 60.000 tahun yang lalu, 20.000 tahun lalu, ini kita sisanya. Jadi bukan dari hasil evolusi kita ini ya, dari sebuah sisa-sisa mungkin residu kita ini ya. Ya, jadi kan Allah itu kan seperti juga yang tertulis dalam Al-Quran aja gitu, yang kita sama-sama bukan menguasai, tapi kita baca gitu. Kan Allah sudah sampaikan bahwa manusia itu sekian generasi dimusnahkan, digantikan dengan manusia yang baru. Nah, itu saya terjemahkan sebagai ras Adam. Ya, ras Adam dari 1.0, 2.0, 3.0, and now kita yang 4.0 ini kan 4.0 yang segera akan musnah digantikan dengan Adam 5.0. Apa ciri-ciri dari 5.0 ini? Ya, sebenarnya kalau dari sisi evolusi sama dengan ras manusia yang dulu. Jadi kali ini yang lebih gimana ya? Jadi lebih lebih the latest version lebih crazy gitu loh, bukan lebih amazing, bukan lebih ini, lebih crazy, lebih gila gitu. Karena Adam 5.0 itu diciptakan sama manusia sendiri. Artinya nanti 5.0 ini robotika, mekanika ya, mulai dari yang humanoid, artinya di dalam sosok Adam 5.0 itu ada remains dari kita, sebagian dari DNA kita, sebagian dari mungkin fisik yang masih dipinjam dan sebagainya. Kemudian jadi humanoid, kemudian jadi kayak semacam perkawinan ya, perkawinan antara manusia yang kita, remains kita, sama manusia yang diciptakan oleh teknologi. Artinya secara biologis itu terjadi nanti. Artinya ada biologis kita. Ada biologi, ya. Lalu fisik kita, biologi kita, kimia kita itu kan sudah diubah juga untuk sampai pada waktunya itu diciptakan juga oleh manusia itu. Nah, inilah wujud biologi, fisik, kimiawi kita, sisa kita itu dipakai sama AI menjadi manusia baru. Jadi AI yang berwujud sebagai manusia. Jadi AI ini kan sekarang belum berwujud. Masih ada namanya sarang, masih ada namanya segala macam dikasih nama gitu yang kita panggil. Itu Siri, Sarah. Itu realita. Realita. Artinya walaupun dia bersifat noid ya, bersifat ciptaan, tapi dia adalah realita ya. Ya, realitanya. Nah, ini kan nanti tinggal bagaimana kita sebagai manusia sisa, manusia sisa ciptaan Allah yang sejati, bagaimana kita terus berjuang mempertahankan diri sehingga kita masih eksis. Nah, ini pertaruhannya kan di situ. Masih bisa itu, Dok, terjadi. Ternyata kalau kita lihat empirical base-nya ya, dari 2 juta tahun dan sebagainya, mereka masih terus melestarikan DNA-nya mereka sampai ada di kita ini, gitu. Artinya itu kan tugas manusia yang diciptakan Allah. Kita jangan sampai, kan sesuai dengan syariat kan, ada
ada 4 kan, kita menyelamatkan nyawa, kita menyelamatkan akal sehat, kita menyelamatkan generasi penerus. Iya. Jadi adalah sebuah amanah embedded dengan DNA kita, bahwa bagaimana yang terjadi di dunia saat ini, kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan ras manusia kita. Walaupun mungkin nanti ke depan wujudnya nggak seperti kita, atau jauh lebih hebat dan segala macam, karena teknologi menginfiltrasi di situ. Kalau bahasanya Yuval Noah Harari itu Homo Deus, kemudian lalu dia ke Nexus dan sebagainya. Itu memang itulah yang direncanakan dan akan mewujud. Jadi artinya kita bisa melihat dunia ini dari perspektif persepsi kah atau prediksi kah atau precisely atau gimana? Ilusi ya. Dunia itu kan sebenarnya ilusi kan. Allah sendiri sudah mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya ilusi kan. Ilusi yang kemudian diwujudkan oleh indera kita itu sebagai sebuah persepsi gitu. Jadi dunia yang kita lihat itu kan persepsional sekali. Oke. Ya. Jadi gitu. utopia itu utopisnya kita itu akan mengarah kepada human 5.0. Ya. Apa unrealistiknya sekarang ini? Artinya apa yang mereka-mereka yang masih hidup di 4.0 ini apa yang terjadi sekarang ini, Dok? Ya, kalau saya membayangkan mungkin kita-kita atau mereka-mereka yang tidak realize gitu ya, dan nggak mau sadar bahwa peradaban manusia itu udah berubah seperti itu, ya udah jadi seperti manusia zaman dulu itu gitu. Jadi ini kan seperti sejarah berulang aja. Oh, kita tetap masih mau denial, kita tetap masih mau bertahan dengan segala macam. It's okay aja, nggak ada masalah. Karena itu akan nanti itu sekitar mungkin 10 tahun ke depan sampai mungkin akhir abad 21 itu akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Akan terjadi sebuah kayak semacam seleksi begitu ya. Jadi pengelompokan gitu, pengkategorian. Satu tuh kelompok yang dia sadar dan dia akan beradaptasi dengan cepat dengan peradaban baru. Kedua itu kelompok yang masih mencari bagaimana cara dia bertahan, kemudian dia mungkin mencari sebuah tempat di mana dia bisa uzlah, dia bisa gitu mempertahankan dirinya sebagai manusia yang kemarin 4.0 gitu kan. Terus kemudian ada yang tidak bisa bertahan dan segala macam gitu. Nah, seperti dulu itu kan kemudian terjadi kawin mawin. Inbreeding kan antara kelompok-kelompok ini dengan manusia baru humanoid itu kan inbreeding tuh. Tapi inbreedingnya nggak seperti dulu. Nggak melalui sebuah hubungan alamiah lagi gitu. Bisa jadi inbreedingnya ada di sini nih. Jadi sorry to say ya, Dok. Artinya orang nanti suatu saat dia akan breeding dengan memakai teori halonisasi kah, mungkin masturbasi kah atau bagaimana? Onani apa gimana, Dok? Terus dia ciptakan sebuah humanoid apa? Ya sebenarnya nggak perlu harus ada sebuah, katalah kalau kita bilang kita mau breeding itu dengan cara manusia 4.0, besok tuh nggak perlu lagi. Karena misalnya ada manusia nanti itu pengen punya anak, ya udah pakai sistem, pakai uterus aplikasi buatan. Iya, pakai uterus buatan kalau masih bayi, atau diciptakan di sini, nanti diketik seperti apa yang diinginkan, di coding seperti apa bayi yang dimaui. Jadi ini ancaman buat manusia fisikal atau flesh human seperti kita nih ya? Iya, kan makanya saya bilang kita ini kan nanti akan jadi fosil gitu. Akan habis, tapi ada sebagian yang akan bertahan gitu kan, sebagian akan bertahan. Dok? Apa ini tidak terkesan apa ya, Dok ya? Tidak terkesan sebagai sebuah senario yang menakutkan ke depan atau apa ya? Atau konspirasi teori ini? Enggak? Wah, itu sebuah kayak bahasa yang udah basi lah gitu. Kita harus kayak rely on reality aja, itu bahasa saya ya, itu bukan bahasa Inggris yang baku ya, tapi saya lebih senang menyebut rely on reality aja. Rely on reality. Iya, hadapi aja dengan wow gitu aja, gitu, nggak usah pakai takut. Artinya shifting 4.0 ke 5.0 ini adalah sesuatu yang memang sudah merupakan waktunya ini. Waktunya. Jadi mungkin kalau kayak zaman dulu yang manusia-manusia yang versi dulu itu menghadapi kemusnahannya dia pasti akan merasakan yang seperti manusia sekarang ini rasakan gitu. Jadi buat saya sih siapin aja gitu. Emang kemana sih kita mau berakhir gitu kan? Betul. Kita kan berakhir kepengennya ke akhirat yang bagus kan gitu. Ya udah itu aja yang disiapin. Jadi nggak usah dengan kebingungan sampai, karena nanti itu kan kita akan diceraikan dengan agama gitu. Jadi ada menuju kepada peradaban baru ini akan ada 5 yang dihancurkan. 5 nih yang akan hancur nih, supaya pada tahu nih. Satu tuh agama. Artinya agama hilang. Agama akan dihancurkan, gitu kan?
Kemudian Artinya karena agama dihancurkan, moralitas hilang gitu. Ya, Oke. udah ya kan? Karena ilmu-ilmu yang ada di sini yang akan akan mempertahankan manusia yang akan musnah itu kan. Jadi agama dihancurkan, keluarga dihancurkan, keluarga dihancurkan. Jadi ya society hilang. Kalau dengan sendirinya kan keluarga dihancurkan. Jadi kayak yang nggak penting. Jadi itu kita harus menghadapi pemimpin yang duda, yang janda, yang nggak punya, dan itu kan sudah itu ya. Coba kalau saya aneh ya, Dok. Apa pemimpin yang duda kok saya langsung terasosiasi dengan sebuah keadaan sekarang. Putin. Saya mau bilang tuh Putin itu kan role model baru dan sebagainya kan, itu keluarga itu udah nggak ini. Terus kemudian yang ketiga ini adalah gender. Ya, gender itu sudah nggak penting lagi. Ada laki-laki, perempuan itu nggak penting lagi. Artinya konsep LGBT itu sekarang menjadi sebuah konsep yang normal aja lah. Ya, normal. Dia mau kemana sekarang istilahnya genderless lah. Ya, genderless. Hancur. Jadi akan genderless kita. Nah, dengan sendirinya maka ini anak kan, keturunan ini akan hancur juga. Jadi udah nggak relevan lagi bikin anak dengan sebuah keluarga dan segala macam. Jadi keturunan sudah tidak lagi relevan untuk kita bisa bahas ke depan. Iya, mendingan pesen bayi dari sini kan, kepengen punya anak yang kayak gimana, nanti dia muncul, kalau jelek udah dibunuh aja, balikin lagi nanti. Itu it will happen gitu ya. Kemudian nation, negara. Jadi negara ini nanti kan habis pandemi, jadi ini saya ngikutin sesuatu yang empirical base ya, sesuatu yang udah terjadi dari zaman dulu, pandemi dulu kan, pandemi, lalu perang dunia kan gitu. Yang dokter bilang terjadi zaman dulu itu di tahun berapa itu? Ya semua zaman. Semua zaman. Udah nggak usah yang jauh-jauh deh, 100 tahun yang lalu aja deh. 100 tahun yang lalu. 100 tahun mulai dari 1924 kan. Nah itu kan udah perang dunia 1 tuh. Sebelumnya ada pandemi 1918 kan, Spanish flu yang flu burung ya, H5N1 kan. Lalu itu sama dengan flu yang kita hadapi COVID sekarang ini. Bukan, flu burung. Oh, flu burung yang nanti akan jadi itu kan. Nah, jadi pandemi itu dulu 1918 pandemi dulu. Habis itu lanjut sama perang dunia pertama. Perang dunia pertama interseksi sama perang dunia kedua. Jadi itu perang besarnya kan di situ. Habis itu apa yang terjadi pasca perang dunia kedua? Kan nation diubah semuanya. Yang negara-negara zaman dulu, yang jadul-jadul nggak ada. Ditumbuhkan negara-negara baru kan gitu. Nah, seperti ini yang terjadi. Jadi nation negara-negara yang 200-an gitu, itu ya udah nggak relevan lagi di zaman nanti kan. Akan dikocok ulang lagi gitu. Oke dok, apa yang terjadi dengan Indonesia? Dengan senario tadi itu? Senario tadi yang artinya 5.0 itu apa yang terjadi dengan Indonesia? Ya, pertama itu menurut yang saya riset ya, jadi 200 negara itu terlalu banyak kan. Ya. Jadi akhirnya ya seperti ini yang terjadi. Jadi nanti akan di-squeeze. Jadi hanya tinggal beberapa negara aja. Jadi kayak semacam dunia itu nanti akan dibentuk sebuah konsorsium gitu. Sebuah kayak emporium dunia gitu kan. Nah, dia nanti akan mengetuai negara-negara kayak blok lah gitu. Ya, nanti akan jadi sebuah nation baru gitu kan. Nah, terus 200 ini kan nanti akan diseleksi kan dalam sekitar 10 tahun ke depan ini. Kan perang dunia ketiga dulu. Perang dunia ketiga dulu, di dalamnya itu ada seleksi. Seleksi negara mana yang bertahan, negara mana yang nanti merge, negara mana yang akan hancur, negara mana yang tentu saja nggak relevan-relevan itu merge jadi sebuah negara baru. Kemudian mana yang bertahan, mana yang justru membesar dan sebagainya kan akan terjadi nih dalam 10 tahun. Nah, Indonesia gimana, Dok? Indonesia masalahnya bertahannya sebuah negara itu ditentukan sama rakyatnya. Rakyatnya? Iya, tentu saja begitu kan. Bukan pemimpinnya? Rakyat yang memiliki negara itu. Pemimpin bisa datang dan pergi, tapi kesejatian atau keniscayaan sebuah negara itu benar-benar ditentukan sama rakyatnya. Artinya melalui referendum atau melalui gerakan revolusi kah? Melalui IQ. Masalahnya rata IQ Indonesia itu 78 gitu. Oh, 78 Iya kan, 78. Rata IQ rakyat Indonesia 78 itu agak sedikit idiot loh, Dok. Nah, itu berarti ini kan kita ngambil titik rata ya, min ya. Berarti mediannya itu sekitar mungkin kayak 55-60 gitu. Jadi sekitar 55% sampai 60% dari 280 juta rakyat Indonesia itu ada di bawah 78. Di sekitar berapa 50%? Kan kita ngambil kalau statistik tuh rata itu kan min, rata 78.
Mhm. 78 tuh udah rata loh. Berarti kan ada yang jauh di bawah Oh dan ya, ada sedikit beberapa yang di yang di atas, atas. ya kan? Jadi tuh mediannya tuh di 55-60. Berarti tuh kayak 50% dari 280 juta penduduk Itu Indonesia di itu, bawah 78. iya gitu. Oh. Karena dari 200 negara kita nomor 130 kan. Kita ini menjadi Republic of ya. Nah, sekarang bagaimana? Apa ciri-ciri di bawah 78 itu, Dok? Kelihatan. Society-nya aja. Tolong berikan gambaran. Artinya apa? Bagi pemeriksa ini kan kita mau mengetahui apa sih ciri-ciri dari IQ di bawah 78, tapi masalah sosial ya, bukan Ya, masalah ya. personal ya. Ya, ini benar-benar yang ini ya, penilaian secara scientific base ya. Ya, oke. Bisa-bisanya rakyat Indonesia 10 tahun tuh ditipu oleh seorang penipu habis-habisan selama 10 tahun. Itu sebagian 58% masih membela si penipu itu, gitu kan. Tinggal cuma sisanya aja nggak yang yang tidak membela, tapi itu sebagiannya juga mungkin masih 78 sehingga mereka tidak speak up kan gitu. Itu indikator banget loh. Artinya proses penipuan itu adalah tanda bahwasanya kita itu di bawah 78. Oh iya, jelas loh. Masa ditipu tiap hari, ditipu, dibohongin. Kalau 50% itu di bawah 78, kan pasti ada di 50% lainnya di atas 78. 55-60. Oh, 55-60 ya. 55-60. Jadi let's say yang di atas 78 itu ya tinggal 10-20% lah ya. Ya, mungkin tuh generasi yang masih remain kayak kita-kita ya, yang kelahiran mungkin sisa-sisanya tuh yang masih pinter-pinter tuh kelahiran 50, 60, 70, 80 ya. Artinya untuk lebih simpelnya berarti generasi yang sekarang atau generasi X Gen Z ya adalah sebuah fenomena di bawah 78. Kegagalan mulai dari gizi, kemudian kegagalan edukasi, sistem edukasi, ya kan, kegagalan nurturing society, mulai dari bagaimana nilai-nilai keluarga itu membentuk sebuah kecerdasan manusia, itu kan ditentukan sama ketiga ini. Dan ini terjadi sangat cepat sekali selama kurun waktu 10 tahun ini 10 tahun itu benar-benar yang dikris ya, karena di 2014 ya, itu IQ rata Indonesia tuh masih 84. 84. Iya. Berarti masa kira-kira 2014 ya? 2014 itu berarti, IQ rata masih 84, kita cek deh. Jadi SBY ini masih membawa kita kepada sebuah agak sedikit bagus lah ya. Gitu. Ya. Belum ada declining ya? Decliningnya tuh 10 tahun gitu. 10 tahun? Iya kan ada tuh. 10 tahun tuh benar-benar declining. Bahkan kurikulum Merdeka tuh 5 tahun kemarin tuh bisa membuat semua anak tuh harus naik kelas. Jadi boleh kita katakan ini adalah Mulyono Effect apa gimana, Dok? Mulyono Effect aja kali ya. Ya kan harus ada judulnya tuh Mulyono Effect gitu ya. Supaya jangan sampai kita ini bicara sesuatu loh. Ini efeknya apa? Jangan ghosting efek apa? Sebenarnya kalau nggak delik juga ya, kalau kita bilang Jokowi efek nggak delik juga ya, karena tidak ada orang namanya Jokowi kan. Iya nggak? Mulyono deh ya gitu. Mulyono orangnya udah mati karena katanya sakit-sakitan terus berganti nama di waktu apa kecil. gitu bahasa psikologi yang cocok? MFK atau apakah efek apa? Ini kan dokter biasa psikologi tuh. Jadi bisa membawa sebuah istilah yang membuat kita langsung terasosiasi. Oh ya ini, nah, gitu. Fufu Fafa efek aja deh. agak terlampau banyak pengulangannya. FF semua nanti. Gitu. Oke, kita lah. Mulyono efek atau F efek lah ya. Jadi M efek ini betul-betul apa ya? M2020 efek lah ya. Dan artinya memang benar-benar sesuai sama perencanaan tadi itu kan, perencanaan yang global tadi gitu. Artinya ini adalah bagian daripada konspirasi itu, atau sebuah kesadaran tingkat tinggi, atau memang ada yang mendesain barang ini? Saya mau koreksi dengan istilah konspirasi. Ya, oke, silakan. Yang benar itu adalah working scenario. Jadi konspirasi ini bukan lagi menjadi sebuah narasi, tetapi dia sudah menjadi skenario. Scenario. Ilmunya namanya predictive programming. Oh, predictive programming. Ilmunya ya, predictive programming. Jadi segala sesuatu yang terjadi di masa depan itu bisa diprediksi dan bisa di-planning. Artinya bahasa komputernya algoritma lah. Ya, termasuk bagian ya. Algoritma itu kan termasuk bagian. Jadi segala yang terjadi kayak let's say 10 tahun ke depan tuh dunia mau diapain ya, itu udah predictive programming. Dengan semua data-data empirical based, science based dan sebagainya tuh kita bisa prediksi sehingga kemudian terjadilah sebuah working scenario. Jadi apa yang kita jalanin sekarang ini ada sebuah working scenario menuju kepada scenario yang diprediksikan, di predictive programming kan oleh sekelompok pihak yang memang
Katakanlah ya mereka itu dengan kekuasaan mereka, dengan uang mereka, mereka lah yang membuat blueprint tentang apa yang terjadi di masa depan. Oke, Dok, kita kembali ke Mulyono Effect tadi. Mulyono Effect. Apa ukuran-ukuran Mulyono Effect itu yang kita bisa ukur? Kan ini ada rentang waktu 10 tahun kan? 10 tahun. Jadi apa sih tanda-tanda itu? Ciri-cirinya itu apa sih? Artinya declining of IQ itu sangat menarik sekali untuk kita bahas. Declining of IQ. Artinya kan berarti ada ada sebuah programming yang bersifat holistik atau masif. Kok tiba-tiba dalam 10 tahun ini? Wah, kalau saya ini sampai sama dengan harga saham. Bitcoin lah ini, kayak Bitcoin ini. Saya tiba-tiba beli ini barang, tiba-tiba naik. Nah, ini apa tanda-tandanya, Dok? Untuk membuat declining dari IQ sebuah bangsa, itu gampang banget. Kasih aja pemimpin bodoh sebagai role model. Bagaimana itu bisa berfungsi di dalam psychological sosial ya, Mas? Pertama mesti pemimpin yang bodoh ini mesti di framing jadi cerdas gitu kan ya. Nah, di awal-awal kan di framing kan, seakan-akan dia lulusan sebuah universitas ternama, seakan-akan dia adalah pengusaha hebat gitu kan, sehingga bahkan seorang dokter Tifa pun bisa terpesona jika begitu berarti bukan salah si pemimpin bodoh ini kan, berarti yang salah atau yang benar dari sisi mereka, salah di sisi kita adalah orang yang membuat desain ini. Oh betul. Iya kan. Siapa kira-kira ini? Artinya kita berandai-andai aja dulu. Siapa yang mengimplan pemimpin bodoh itu ada selama 10 tahun ini? Ya sebuah. Apakah dirinya sendiri atau sebuah sistem, apa sebuah kelompok atau gimana? Sebuah konsorsium besar yang menguasai dunia gitu loh. Ini kalau kita bicara, saya menghindari konspirasi segala macam itu. Oke, nggak usah kita bicara konspirasi. Keliru itu. Ya, keliru. Memang benar ada pihak yang menguasai dunia. Ongoing scenario ya, kita pakai itu. Apa istilahnya? Ongoing OGS, OGS lah ya. Working scenario-nya ongoing scenario gitu ongoing scenario, OGS ya. Ya, termasuk pada tahun ini gitu kan, Indonesia harus dibikin declining buat IQ-nya supaya bisa dikuasai, dan nanti 10 tahun kemudian 10 tahun ya, 10 tahun 15 tahun mestinya itu Indonesia hancur gitu kan, dihancurkan, dikuasai. Dengan tadi konsep yang 5 hal itu, agama hilang, kehidupan keluarga hilang, macam-macam gender hilang. Oke, bisakah kita katakan ini adalah kekuatan misalkan, kekuatan Zionis misalkan? Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Apa ini kalau di atasnya lagi? Ya. Di atasnya lagi mungkin Tuhan ke apa? Sebelumnya di antara itu ya. Apa Trump ke apa? Rusia ke ya, apa? pokoknya di antara itu Zionis kan bagian dari. Bagian gitu dari kan, ya. Bagian dari. Illuminati mungkin. Bagian dari gitu bagian kan. Dari. Ya, itu bagian dari. Tidak bisa kita buka kan, Dok, di sini. Supaya masyarakat ngerti bahwasanya kita perlu persiapan, karena kan begini. Jika ini adalah sebuah ongoing scenario, dan kita disuruh untuk mempersiapkan diri terhadap sebuah kemungkinan, wajarlah orang-orang seperti dokter ini menolong mereka yang tidak paham atau yang masih mabok nih. Ya, saya kasih kunci ya. Oke, boleh. Percakapan antara pihak tersebut dengan Tuhan, gitu kan. Percakapan antara pihak tersebut sama Tuhan. Ya. Dia kan cerita. Ada di Quran apa? Ada di Quran, ada pokoknya di kitab Samawi ada semua deh di sana. Karena ada boleh saya berandai-andai pada saat ketika iblis mempertanyakan ini, kenapa Tuhan harus mencipta manusia sementara mereka itu merusak-merusak di dalam. Kan ada itu kira-kira ini satanic. Ada pihak yang berdiskusi sama Tuhan kan? Setan lah ini. Nah, pihak saya pulang diantar ya. Nanti diantar. Tapi kan perlu, Dok, setan ini kan kita perlu kita perlu beri nama, organisasi kah, orang kah, apa kah? Itu. Boleh kita buka? Saya nanti ambil, artinya dosanya itu saya ambil, kesalahannya saya ambil. Sebentar ini dulu. Percakapannya diskusi kan. Dia itu 4,5 miliar tahun. Pastinya. Itu kan ditugaskan sama Tuhan. Berarti pada saat itu proses terciptanya bumi. Iya, kan dia yang disuruh sama Tuhan. Kamu tolong ditatain ya, dibikin pokoknya bumi jadi bagus pas tangan. GR dong dia. Wow, saya berarti nanti yang diwariskan bumi ini dong gitu. Nggak taunya. Jadi subjek inni ja'ilun fil ardi khalifah, inilah ada berarti. Loh, bukan, dia kan ngerasanya 4,5 miliar tahun saya disuruh suruh menata bumi dan alam semesta dan segala macam planet. Kok tiba-tiba Tuhan bilang, Adam, ya elah,
yang diwarisi manusia kayak Bu Gono gitu kan. Ini Makhluk kayak Bu Gono. ini PHP ini. Iya makanya protes dong gitu. Lah saya 4,5 miliar tahun nih kita nih disuruh begini, nggak taunya yang disuruh jadi khalifatul firatin yang model kayak begini gitu. Udah kecil nggak jelas gitu kan. Tukang bantah Oke, gitu. dia rebel ya, dia memberontak. Dong, Oke, gitu. terus Ya kan itu sebuah percakapan yang tidak terjadi dalam satu waktu kan. Itu mesti iya. puluhan, ratusan tahun dan segala macam. Sampai akhirnya saya nggak mau pokoknya ya Allah saya nggak mau bersujud sama makhluk kayak begitu gitu. Saya lebih hebat, saya lebih ini gitu. Ya udah kan, berarti kamu ke neraka ya, gitu kan? Oke, nggak ada masalah. Tapi saya kasih waktu ya Tuhan, gitu kan? Ya. Saya mau dia dan seluruh keturunannya akan saya bawa ke neraka. Ya kan? Yeah. Nah, terus Tuhan kan bilang, ya udah nggak apa-apa, go ahead, jalanin aja. Jadi ini sebuah peristiwa sampai dengan hari ini dan ke depan itu kan Tuhan tuh kayak ibarat kata, ya udah, yuk jalan terus. Kamu mau manusia mau kamu ajak semua ke neraka dengan segala macam cara, ya udah nggak apa. Oke. Kalau segala sesuatu itu terjadi, ya misalnya agama udah hancur, keluarga udah hancur, segala macam udah dihancurin gitu. Selama itu terjadi, itu berarti Allah izinkan kan? Nah, itu pun yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Jadi oke lah, kita kembali ke konteks Indonesia, berarti Mulyono Effect ini adalah bagian daripada senario ongoing tadi itu untuk meruntuhkan apa yang tadi dokter prediksi terkait dengan sebuah keadaan dunia yang utopis yang akan datang 5.0 itu. Oke. Dan pasti ada desainernya. Dan artinya apakah sudah ada di Indonesia barang bukan ini? Bukan gitu, masalahnya sebenarnya betapa pentingnya Indonesia itu gitu loh. Oke. Jadi kalau bicara Indonesia, jadi ini adalah the main target ya. Main target untuk shifting 4.0 to 5.0. Betapa pentingnya Indonesia sehingga si dia itu pihak yang jadi muridnya si pihak yang jadi pihaknya yang lagi gitu diberi kan? Itu tuh semuanya menganggap Indonesia penting. Tapi harus kita kasih nama ini supaya kita bicara si ST lah ya. ST ini setan ke apa-apa? Ya, Syaitoni Rajim. STR lah ya. Bukan gitu. Dia kan ini makhluk gitu kan. Si ST ini ya. Nah, dia punya hamba-hamba kan. Dia punya hamba-hamba. Salah satunya Zionis. Ya, segitu. Illuminati apa. Termasuk Mulyono. Ya, itu mah. Itu bagian Jadi kira-kira Mulyono ini di bawah Illuminati kah apa Zionis kah apa? Ya, di bawah semua konsorsium itu konsorsium kan gitu itu ya. Oke, nah, udah kan. Jadi dia nggak mau pakai tangan dia sendiri, dia harus pakai tangan manusia kan gitu. Ya pokoknya udahlah ada lah gitu. Frontman-nya tuh ada gitu. Jadi ini terstruktur kerjanya di Indonesia. Terus sangat terstruktur. Apa yang ribuan tahun. yang 10 tahun terakhir ini apa yang kita lihat dia sangat terstruktur sekali. Itu perencanaan yang mereka lakukan. Pertama pilpresnya diimplan lah orang ini. Kebijakan-kebijakannya mungkin Dok? Artinya ya pasti. Artinya seperti COVID lah, perubahan undang-undang atau apa gitu. Iya, kan coba lihat kan semua rapi sekali gitu, sistematik sekali gitu kan. Tapi ada bagian yang kayak rebel juga terhadap itu, pura-pura lah gitu. Jadi kita nanti akan melihat sebuah drama 5 tahun ke depan itu sampai 2030. Ada beberapa partai yang mendukung beliau pada saat. Apakah itu juga merupakan bagian daripada itu? Artinya sekarang pura-pura, saya bukan bagian dari saya itu sekarang. Dia lain juga. Apa itu bagian dari arti? Ini kita mau mendarat ke bumi lagi yang ngomongin partai ya. Kita bukan partai, tapi kan kita hanya entitlenya kan. Bukan masalah kita politiknya, tapi kan kita ingin mencari masyarakat pasti. Sebenarnya siapa sih orang ini? Sebab begini Dok, kalau kita bingung atau masyarakat bingung, nanti dia mencipta jadi kabur juga bagi mereka. Sebenarnya enggak sih. Ini enggak. Kan artinya apakah masyarakat tahu ini? Harus tahu ya, melalui yang kayak gini-gini. Ini kayak for the first time di podcast saya bisa bilang sama gitu. Tanya sama Bu Dina. Berarti bagus dong podcast ini Dok. Kita berhasil membahas sesuatu yang out of the box. Ya, yang inilah yang saya senang dari dokter ya. Yang nggak nyampe gitu loh. Maksudnya saya tuh pengen ditanyain yang kayak gini gitu loh. Yes, betul. Wah, senang sekali saya tuh pengen dari dulu tuh saya pengen ditanyain kayak gini. Jadi biar intinya tuh sebenarnya kita tuh disadarkan bahwa yang mau kita pertahankan, yang mau kita perjuangkan itu adalah negara atau human being gitu. Nah, sepakat ini, betul. Nah, ini Allah ini
lagi menguji kita melalui segala macam ujian-ujian itu. Yang kita jelas syariat itu jelas. Oke. 4 ya, Magosid al-Syariah tuh. Yeah. Selamatkan umat manusia, selamatkan akal sehat, selamatkan generasi penerus, selamatkan harta dan kehormatan, kan gitu. Satu lagi yang 0 itu akidah. Nah ini akidah ini harus kita pertahankan. Oke, dari 4 elemen tadi itu saya agak mengasosiasikan selamatkan akal sehat. Apakah Rocky Gerung bagian dari kita? Iya bisa jadi. Artinya bagian dari kita itu saya dan dokter. Ya, segala yang terlihat sirat al-mustaqim nggak keluar dari apa yang tulis dalam Al-Quran, ya itu artinya orang-orang itu bisa kita gunakan, bisa menjadi bagian dari jalan lurus, tegak lurusnya kebenaran berdasarkan ilmunya Allah. Kan itu aja yang kita jadikan sebagai indikator ya buat kita tuh dia, mereka atau kita gitu loh. Dok, saya satu faksi sama dokter dalam cara berpikir ini ya. Artinya saya menginginkan saya ada di barisannya dokter. Akal sehat, agama, keluarga, akal sehat, generasi penerus. Siapa yang mendukung kita di belakang? Artinya kita harus berani begini, kan berarti harus ada sesuatu yang kita pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Nah. Allah di belakang kita. Allah di belakang kita. Tapi kan itu kan adalah itu kan artinya itu kan sudah konsep ribuan tahun bahwasanya kita bicara tentang Allah, Tuhan, apa macam-macam. Artinya bagaimana cara kita menerjemahkan? Artinya Allah itu kan adalah sangat sangat metafisik sekali ya. Kan dia hanya ada di dalam. Ini kan untuk membahas, saya pikir para pemirsa ini, ya mungkin pikiran mereka itu sangat tidak terlampau setinggi kita lah. Kita ini kan 78 up nih. Ada yang 278. Ada yang 78 down ya, itu yang kita perlu selamatkan. Artinya siapa kita? Allah metafisik, gara-gara mata kita yang sangat terbatas nggak mampu memandang Allah kan. Sepakat. Nah itu kelirunya kan di situ. Ketika kita mau melihat Allah, kita melihat dengan mata kita. Kita nggak mau melihat dengan mata Allah, kan itu. Ketika kita bicara sama Allah, kita berbicara dengan cara kita. Padahal kita mesti bicara dengan cara bagaimana kita bicara sama Allah, kan gitu ya. Nah sementara kita ini lupa bahwa kita ini adalah makhluk metafisika di dalam badan fisik. Betul. Makhluk spiritual di dalam badan fisik. Selama ini kita mengira kita ini adalah makhluk fisik yang harus belajar agama untuk bisa mencapai spiritual, kan gitu. Itu kelirunya kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah makhluk spiritual, lalu apa bedanya kita sama Allah? Karena kita ini kan bagian dari Allah. Artinya ruhnya Allah aja ditiupkan ketika kita lahir, kan? Artinya kita manusia itu dibuat adalah bagian dari Tuhan. Bagian kan kita itu, barisan sebarisan, sehingga kayak Allah aja udah bilang loh, aku ini lebih dekat dari nadimu loh, gitu loh. Artinya kalau kita bisa melihat dengan mata Allah, kita bisa bicara dengan mata Allah itu surrounding us gitu loh. Allah itu surrounding us. Jadi teori Syekh Siti Jenar ini agak betul kita, Dok. Rasanya tapi kan dia sangat bermetafor ya. Dia tidak mengatakan dia dari anal haq lah ya. Anal haq gitu kan. Artinya konsep al-halaj ya. Apa kita itu bagian daripada itu? Ya sebenarnya terjemahan itu kan akhirnya kan jadi terjemahan gitu kan. Tapi ya bagaimana Allah dengan kita itu ada di dalam kitab Al-Quran. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya manusia, kita lihat dari Rasulullah SAW kan gitu. Rasulullah kan selalu hidup, nggak pernah mati kan? Melalui segala contohnya, melalui segala yang disampaikannya. Kemudian Rasulullah SAW itu kan Al-Quran berjalan. Ya udah, kalau kita pengen tahu gimana nih beliau, ya udah bacain Al-Quran, semua ada di situ kan gitu. How we organize ourselves untuk menyebarkan paham ini, Dok. Artinya gini. Kan mungkin yang memahami ini kan adalah dokter, mungkin sebagian orang seperti saya, dan orang-orang yang menyaksikan acara dokter kan. Let's say 5 juta orang itu dia melihat dan dia mulai. Tapi kan belum spesifik seperti yang kita bahas ini kan. Mereka masih berandai-andai. Nah, how we organize? Apakah kita perlu organisasi? Apakah sudah ada yang backup kita atau kita just jalan saja apa bagaimana, Dok? Kayaknya sebenarnya kan Allah sendiri sudah sampaikan ya bahwa
orang yang ngerti, orang yang punya ilmu, orang yang berpengetahuan, dia tuh diem, dia tuh setan bisu, gitu. Maka kita mesti bicara. Apa yang kita bicarakan? Amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, artinya apakah kita bergerak sendiri atas dasar kesadaran humanistik tadi itu? Apakah memang kita harus bergerak atas dasar Secara sebuah organisasi. gerakan massal? Mungkin ada organisasi kah atau orang yang mendukung kita kah apa bagaimana? Gimana? Ya, Artinya intinya di luar dulu konsep ya, Tuhan tadi sebagai konsep yang betul-betul menjadi bagian daripada diri kita ya. sebenarnya tuh gini, ya itu tadi kita teriakan kebenaran gitu kan. Terus kemudian syirat al-mustaqim tuh kita tunjukkan gitu kan berdasarkan apa yang menjadi petunjuk yang disampaikan sama Allah gitu kan, seperti itu. Nanti kan apakah itu organisasi, apakah itu manusia secara individual dan sebagainya, kita bergerak ke situ kan gitu. Nah, itu akan sangat sedikit. Orang Allah sendiri juga bilang kan, Rasul sendiri juga bilang ya bahwa umatku yang ada di sini kan sangat sedikit. Ya, jadi kita jangan mengharapkan si 8 miliar manusia itu akan ikut kita. Itu kan cuma sedikit, ya nggak apa-apa gitu. Karena kayaknya kalau saya pikir-pikir ya, kayaknya surga itu memang kecil sih. Tidak bisa menampung seluruh penduduk dunia. Sementara neraka tuh mesti luas banget gitu. Dan masuk di paling susah itu masuk neraka loh, ada syaratnya Dok. Apa itu? Ya kalau you berbuat jahat, kalau you ini masuk surga enggak ada syarat, you baik aja. Baik aja ya. Sebenarnya ya. Jadi yang perlu beli tiket ini masuk nerakanya. Iya. Nah, ini ada pihak yang menginginkan semua itu. Kayak sekarang tuh yang hidup 8 miliar, nanti berikutnya lagi. Dia tuh udah ngincer aja gitu loh. Semua tuh aku targetin harus ikut aku gitu. Kita kembali ke laptop. Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Kenapa nggak Cina? Yang kira-kira gini loh, penduduknya banyak. Kenapa nggak di India? Yang sumber dayanya juga banyak. Loh, kenapa Indonesia? Yang sebenarnya konsep Indonesia ini, pertama dia pulau. Masing-masing pulau itu ada penguasa kesukuan ya. Artinya saya misalkan saya dari Sulawesi. Sampai hari ini susah orang Jawa. Oh, you orang Jawa, nggak bisa logat saya begini, nggak bisa. Nah itu gimana? Kok jadi penting Indonesia ini? Oh, sangat penting. The most important area in the world. Gitu. Apa? Satu. Yes. Kesalahan nama. Nama. Harusnya nama kita apa? Harusnya nama kepulauan ini sebetulnya bukan kepulauan. Kita ini sebagian daratan tenggelam. Jadi yang 17.000 pulau itu cuma puncak-puncak gunung. Puncak daratan yang tidak terendam air karena tinggi. Iya. Jadi ini adalah teori Atlantis. Enggak teori Atlantis juga, itu Profesor Aurelius Santos mulai dari Plato 500 tahun 2500 tahun yang lalu Platonnya itu mengatakan sesuatu yang kenyataan gitu loh. Dan itu ada di Indonesia. Faktanya begitu. Dan inilah yang kita sekarang menjadikan ini sebagai area yang sangat penting untuk dikuasai oleh kelompoknya si STR tadi ini. Karena ini adalah jadi nama Indonesia tuh nyerempet sih. Jadi harusnya nama kita ini apa? Indonesia. Indonesia. E-D-E-N. Oh, Indonesia. Apa artinya Indonesia? Aden. Oh, Indonesia, bukan ya? Dong. Oh, Eden. Oh, ya Indonesia. Oke, surga. Harusnya nama Indonesia itu bukan Indonesia. Indonesia. Bukan Shangri-La. Indonesia. Ya kalau mau Adenasia, kalau misalnya mau pakai ini Arab ya. Tapi kan hampir sama lah dengan Indonesia. Ya makanya itu tuh yang dapat. Artinya ini salah pronounce. Yang dapat wangsit waktu ngasih nama Indonesia itu, dia mungkin waksitnya Indonesia tapi enggak. Karena orang Belanda jadi dipikir Indonesia udah benar. Bukan Soekarno yang merupakan inspirasi Indonesia atau Indonesia ini. Orang Belanda kan yang ngasih nama. Iya, orang Belanda siapa tuh namanya itu? Indonesia siapa yang ngasih nama tuh? Martin van Boska atau siapa gitu. Nama pokoknya itulah ya. Ya, tapi oke lah. Dari nama itu menjadi bagian daripada yang sangat tidak kita lepaskan. Dia menjadi target utama dari kelompok STR ini. Oh ya. Dia mengimplan yang namanya Mulyono Effect dan mencipta ini barang sehingga terjadilah sebuah perubahan mendasar dari sosial masyarakat kita di 10 tahun terakhir ini. Yang kira-kira memperparah suasana 70% down ini. Iya, tanah Indonesia ini tanah yang sangat berharga. Satu-satunya barang yang tidak berharga itu cuma manusianya, rakyatnya.
Oke. Seluruh tanah dari Sabang sampai Merauke ini amat sangat berharga. Siapa yang akan mengkontrol ini nanti? Yang nggak berharga tuh cuma 278 juta rakyat ini. Tapi Gimana apakah coba? ada shareholdernya yang 78 up sebagian itu yang ada main di dalam ini? Ya, saya pun sudah sampaikan ya, udah diposting juga. Iya. Sebenarnya Yang sudah diposting nggak apa-apa dok disampaikan lagi di iya, sini. sebenarnya tuh ini kita ngitung dari 17.000 pulau aja ya. Iya. Yang itu adalah puncak-puncak gunung sebenarnya karena daratan aslinya kan Sudah di bawah sementara air. terendam Iya. di bawah air kan. Ya sebenarnya kalau dihitung dari 17.000 pulau aja itu masih muat sekitar 800 juta orang. 800 juta. Iya, masih muat 800 juta orang. Tapi sengaja pulau-pulau yang harusnya misalnya let's say Jawa, kan 170 juta orang ya. Pulau se-Jawa aja muat 170 juta orang. Iya. Dan kita nggak impit-impitan kan? Nggak ada. Masih oke-oke aja. Mau punya rumah 10 juga 10 masih juga oke boleh, kan? ya. Nah, bayangkan Kalimantan tuh 7 kali lipat Jawa. Iya. Penduduknya cuma 15 juta. Berarti kan didesain supaya penduduknya itu cuma 15 juta aja kan? Ya, betul. Iya kan? Supaya suatu ketika nanti ada 800 juta orang tinggal di situ masih muat. Dari mana ini? Nah, dari mana-mana yang menginginkan kan gitu. Cina kah? India kah? Semuanya nanti. Semua termasuk populasi penduduk coba anggap let's say 8 miliar dok ya. Sebenarnya kalau mau terus terang, yang sangat keen gitu ya, sangat keen itu ya tentu saja dari daerah Aceh. Ini yang menarik. Kenapa? Karena mereka itu dengan kebijakan satu anak satu keluarga itu, akhirnya yang terjadi itu kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Ya. Jadi mereka over man supply. Ya, kebanyakan laki-laki memang mereka desain. Kenapa? Karena mereka memang menginginkan nanti laki-lakinya itu akan diekspor ke Indonesia. Lalu kemudian akan berbreeding dengan penduduk asli Indonesia yang memang cantik-cantik, memang hebat-hebat perempuannya gitu. Ini sudah terjadi, Dok? Sudah terjadi kan? 20 juta orang ya udah terjadi. Sudah kan? terjadi. Dan itu akan terjadi. Belum kita bicara Papua. Papua tuh pulau seluas itu, isi penduduknya cuma 5 juta kan? Coba bayangin. Artinya sengaja nggak tuh disiapkan untuk suatu ketika nanti akan dihuni oleh... Kalau Cina datang ke Pulau Jawa atau ke Sumatera, ketika dia breeding itu susah sekali untuk mengatakan perbedaan dengan yang penduduk lokal. Kenapa mereka nggak mau ke Papua, ke Maluku? Kita breeding di sana, mau? Mereka mau. Gimana itu akan direncanakan. Bagaimana nanti mereka punya offspring ya? Artinya tampilannya apa ya? Ya itulah cara mereka untuk apa gimana ya? Sorry ya, artinya bukan rasis ya. Iya, enggak nanti. Artinya supaya kita gampang tahu gitu. Nanti itu penduduk dunia secara keseluruhan di abad 22 dan seterusnya, itu 50% itu rasnya Mongoloid, ras Cina, 50%. Mongoloid ya? Iya. 50% lagi setengah mereka, setengah orang asli. Jadi hybrid ini. Oh iya, hybrid. Nanti orang Mongoloid ini nanti berhybrid dengan penduduk yang ada di lokal ini. Jadi mereka sudah tidak mulai ke Afrika, Dok? Afrika itu dijadikan sebagai area uji coba segala macam obat dan vaksin. Makanya di sana banyak penyakit yang macam-macam, Ebola lah, ini yang baru terakhir lah macam-macam. Kalau ini kan tanah surga. Tanah surga. Jadi orang-orang yang nanti akan diciptakan itu adalah orang-orang yang... Ini Dok, ini kok agak ngeri dengan kengeriannya ini, Dok. Kenapa sih ngeri? Ya karena ngeri. Ya karena pertama kita akan diintervensi oleh orang-orang Mongoloid ini masuk ke sini, terus dia mengambil tanah kita, kemudian dia akan menciptakan 1000 Mulyono efek ini, itu loh Dok. Ya, kan ada lagi yang namanya Dr. Tifa, Ohio lah, apalah macam-macam. Oh, mereka tetap membutuhkan orang-orang cerdas, tetap dong. Tapi kan kalau kita menolak kan pasti kita tidak mungkin dimanfaatkan. Makanya jadi pandai kan, harus pandai beradaptasi kan. Ya artinya begini Dok, artinya sorry. Mungkin itulah masa kita untuk mengatakan segala sesuatu di area seperti ini ya. Dokter punya followers, let's say yang mengikuti memperhatikan ini 5 million. Saya sih masih kecil, kita masih kecil. Tapi karena ada dokter ini, saya berharap ini banyak juga yang ikuti kita. Jadi pembicaraan kita ini menarik loh Dok. Iya. Hari ini berapa sih yang ngomong, yang dengerin saya, yang nyari? Iya, soalnya biar sama.
5,2 juta. Oh my Hari goodness. ini. Nah, Iya. berarti kan Saya tidak mencari follower, tapi saya menginginkan mereka banyak melihat. Ada sebuah perspektif yang amplifikasi dilihat. efek Yang kita cari. verifikasi efek. Oke, mari kita kembali ke sekarang apa? Ini Indonesia. Kan bukan Indonesianya, Dok. Apa Indonesia. tadi itu Mulyono efek tadi ini. Mulyono efek ya. Bukan politiknya, tapi kan untuk melihat aftermath atau resultante daripada akibat ini itu apa yang akan terjadi next ini? Ya, itu nanti akan klasifikasi seperti yang tadi saya bilang. Apa seleksi alam kan? Sebagian orang cerdas dan patuh, mereka pertahankan kan? Kan mereka butuh orang-orang untuk mengelola. Jadi ada satu kasta, satu kelas yang itu orang cerdas tapi patuh sama mereka, itu masuk dalam bagian itu kan. Diperankan, jadi jabatan, apa segala macam. Ini bagian dari Mongoloid ini. Skenario yang anak buahnya Azazil. Terus yang kelas yang kedua itu yang kayak kita yang nggak terlalu, pokoknya berkecenderungan rebel dan segala macam. Tapi tetap perlu kan sebagai sebuah echoing kan. Iya. Kita ini kan tanpa sadar kan walaupun kita bicara kebenaran kita mempropagandakan apa yang mereka mau lakukan kan. Seperti kita loh kan seperti sebenarnya ini tuh bukan konspirasi loh. Ini adalah working scenario loh kan yang ngomongkan kita. Iya betul. Mereka kan dapat sebuah cara untuk ini loh saya, karena mereka kan narsis juga kan. Termasuk Fufu Fafa itu adalah bagian, ini bukan politiknya ya, artinya kan ini adalah peristiwa medsos ya. Ini kan peristiwa sosial ini. Hanya karena adanya kamera dan macam-macam, ini terekam semua dengan baik melalui visual sehingga orang bisa, dulu kan tidak ada ini barang ini, tidak gampang kita mengetahui. Pasti orang di Papua nggak tahu apa yang terjadi sana, masa bodoh. Nah, dengan adanya medsos ini berarti Fufu Fafa ini adalah bagian daripada senario itu. Ini kan tadi dua ya, saya sebut ya. Cerdas tapi patuh, mereka mau pakai gitu kan. Jadi Mulyono ini adalah bagian dari orang cerdas yang dimanfaatkan. Enggak, sebentar ini kan empat. Satu, cerdas yang patuh, dipakai sama mereka. Cerdas yang rebel, dipakai juga buat kayak gini-gini kan gitu. Pokoknya selama tidak berusaha untuk menggagalkan skenario mereka, tetap biarin aja podcastan, biarin aja ngomong dia gitu kan. Lalu ada lagi kelas yang ketiga. Ini yang patuh, rada bodoh tapi patuh gitu kan. Itu dipakai buat jadi karyawan, jadi ini. Buzzer mungkin, Pak? Keempat. Keempat ini. Ini keempat ini. Nah, keempat inilah ini Mulyono efek ini, termasuk si Mulyononya sendiri, Fufu Fafanya sendiri itu gitu ya. adalah efek buzzernya mereka, adalah kelompok buzzer. Iya, ini kan terbanyak nanti tuh kan. Ini yang terbanyak ini gitu kan. Nah, ini Mulyono efek itu kan. Jadi yang nggak usah sekolah gitu kan, yang nyabu aja, yang main medsos, yang main kaskusan, ngomong kotor segala macam, termasuk di panggung, tukang es teh dibego-begoin misalnya gitu ya. Jadi kalau itu kan kelompok ini yang terbanyak dan ini yang ini sebenarnya kan ini ya kayak simpanan organ-organ berjalan lah, ginjalnya bisa dipakai, sel-selnya bisa dipakai. Bisa dijualin darahnya buat uji coba. Lah itulah mengerikan dok. Itulah yang saya katakan ngeri karena kengeriannya. Bukan kabur dengan ketidakjelasannya. Ini ngeri dengan kengeriannya. Dan jadi ini banyak anunya ya. Nah sekarang syarat jumlahnya. Ini ya saya mohon dokter memberikan pendapat yang betul-betul honest ya. Prabowo ini adalah bagian daripada senario itu apa tidak? Ya artinya siapapun juga yang mau jadi pemimpin negara pasti menjadi bagian dari senario. Jadi Prabowo ini sadar. Dia sebentar lagi dalam dulu, ada koma ya. Oh ya, ada koma. Jadi siapapun yang mau jadi pemimpin di era sekarang, mungkin kayak pertengahan sampai abad 22, itu adalah orang yang bersetuju untuk menjalankan bersekongkol apa bersetuju kan beda. Ya bisa bersekongkol, bisa bersetuju kan. Bisa bersekongkol, bisa bersetuju dengan working scenario mereka. Jadi mereka tuh frontman aja di negara-negara. Kalau dalam bahasa Squid Game ya, itu frontman kan. Jadi frontman. Dramaturgi lah ini ya. Iya, ada front stage, ada backstage. Ada ini frontman-nya kan, presiden-presiden. Ini mereka ini bisa bersekongkol, masuk dalam sebuah persekongkolan atau bersetuju kan gitu. Tapi kan di atas itu kan ada yang bersetuju juga kan. Gitu. Nah, saya ini lagi berpikir begini. Bagaimana kita itu sampaikan segala sesuatu ini sebagai bagian dari
Hai Bapak Presiden, sebagian dari rakyatmu tuh tahu loh tentang working scenario ini. Artinya, hai Presiden, sebagian rakyat itu tahu loh apa yang you mau lakukan ke depan. Gitu Iya, ya. Apakah Anda bersetuju atau bersekongkol? Nah, tugas kami mengingatkan. Tugas kami sebagai rakyat itu kan kita nih semua khalifatul fil ard kan, gitu kan? Kita harus menjaga 4 syariat ini. Maka izinkan kami untuk tetap menjaga rakyat ini. Anda dengan working scenario yang sesuai dengan persetujuan apa tuh namanya? Tolong jangan dilanjutkan. Iya, pokoknya intinya. Jadi saya pengen gini loh, kayak misalnya ini kayak agak ancaman sedikit terhadap bagi mereka yang mau jahat gitu loh. Iya, kayak misalnya contoh Boleh lah. kita bilang begitu dong? Iya, jam 13.03 nih. Oke. Contoh nih terakhir ya. Misalnya contoh nih Jawa bagian utara akan dikuasai kan? Jawa bagian utara. Seluruh Jawa bagian utara berarti kan. Tol. Bukan. Daratan yang direklamasi itu. Oh iya, oke. Itu kan bukan cuma bagian dari yang Jakarta Utara, itu kan udah dari Banten sampai ke Gresik nanti kan. Akan menjadi daratan. Artinya mereka itu sebenarnya kan memunculkan daratan sejati, daratan yang sesungguhnya ada di antara Jawa sama Kalimantan. Dengan reklamasi itu. Dengan reklamasi itu kan dimulai dari Jakarta itu. Dimulai dari Jakarta. Peak ini apa? Boleh kita katakan peak itu adalah bagian daripada itu. Oh iya, peak 1, peak 2, nanti sampai peak 20 sampai ke Surabaya. Iya kan itu. Panjang. Iya kan itu kan sebenarnya daratan yang terendam kan itu. Udah tuh. Nah, terus kemudian jadi apa yang dikatakan saudara kita Said Didu itu masuk akal? Masuk akal, tapi yang tidak masuk akalnya tuh gini loh. Ini adalah, saya juga nanti bakal dimarahin sama aktivis ya. Tapi emang, ya nggak apa-apa kan. Kalau saya tuh cenderung begini loh. Gimana? Kita cenderung begini. Aktivis ini artinya kita memiliki banyak supporting system dari aktivis ya. Maksud saya gini. Ini saya masih belum dapat formula. Kita ini mau melawan dengan sebuah perlawanan yang sia-sia, atau kita mau menyelamatkan rakyat. Saya cenderung ini. Menyelamatkan rakyat. Ya, ini lebih cerdas sedikit. Makanya saya lebih pengen bicara sama Presiden Prabowo. Mudah-mudahan beliau itu ocehan-ocehan saya didengarkan gitu. Karena kan kita relay-nya sama ini kan, umaronya beliau kan gitu. Nah, beliau ini kan versi yang jauh lebih bagus daripada Mulyono. Harapan saya sih. Ini kan masih harapan. Kan harapan gitu kan. Mau mengharap kepada siapa lagi kan gitu. Oke kan, at least gitu kan. Kecerdasannya beliau itu masih bisa kita andalkan lah gitu kan. Beliau ini cerdas apa tegas? Cerdas, tegas. Kalau antara dua yang mana yang lebih berat? Artinya kecerdasannya, ketegasannya. Cerdas dan tegasnya semua di atas rata-rata. Kita perlu pemimpin tegas apa cerdas, Dok? Cerdas. Kan kemarin juga cerdas untuk menipu mungkin ya, untuk mengolah-olah itu culas. Tapi kok bisa terpilih 2 kali kok? Loh karena kan dia menjadi bagian dari sistem. Dia bukan dia hanya. Artinya yang mendesain dia cerdas dong. Oh iya, super cerdas ya. Super. Nah, Presiden kita ini tegas apa cerdas sekarang ini? Cerdas dan tegas. Sekarang kan saya cuma tinggal beliau ini. Ketemu beliau? Nggak usah ketemu lah. Saya rasa paling tidak dia dengar lah ini. Beliau nguping lah, denger lah gitu kan. Maksudnya orang-orang cerdas yang sedang bicara tuh pasti beliau pasti dengerin gitu. Saya cuma sampaikan, saya tidak akan melawan, tapi saya ingin menyelamatkan rakyat sebanyak mungkin. Sepakat. Ini mulia sekali ya. Ya. Jadi silakan mau dikuasai lah apa segala macam, tapi itu nelayan-nelayan yang pasti bakal harus pindah. Pasti harus pindah di sepanjang dari Banten sampai Gresik sampai Surabaya. Itu dari sekarang Presiden berkewajiban untuk memberikan kepada mereka sebuah kehidupan baru yang sejahtera, makmur dan menyenangkan buat mereka. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini adalah pertempuran antara oligarki dan masyarakat yang sangat kecil. Nah disitulah negara harus hadir kan, sebagai pembela oligarki atau pembela rakyat kan harus sebagai pembela rakyat. Jadi yang sekarang itu reklamasi, kemudian pendudukan dan segala macam itu udah sesuatu yang niscaya, udah nggak bisa di stop. Karena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di banyak negara kan gitu. Sekarang ini problematikanya itu apa? Saya problematikanya itu cuma bagaimana orang-orang yang tinggal di pesisir Jawa, seluruh Jawa bukan cuma Jawa Jakarta Utara, ini udah dibuat sebuah perencanaan agar mereka bisa direlokasi dan mereka bisa pindah dan tetap sejahtera. Ini bukan program yang Great Wall Sea itu. Oh nanti akan itu kan, Giant Sea Wall itu kan sebenarnya. Kalau saya sih tahu Giant Sea Wall itu kan untuk nanti tuh membuat air laut itu
semakin cepat hilang. I see. Oke dokter, Nah, karena sudah ini saya Sudah. juga harus menghormati waktu dokter. Tolong buatkan bagi pemirsa saya itu adalah closing statement yang bukan scientific. Jadi dia betul-betul orang awam pun yang bisa paham ini semua. Oke. Silakan dokter. Closing statement-nya nggak cukup sejam, saya minta diundang lagi. Terima kasih Dokter Tifa. Para pemirsa Oheo, kali ini kita mendapatkan sebuah pencerahan yang memang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Sebuah diskusi yang sangat bagus dan sangat dalam. Waktu tidak cukup, tetapi saya ingin mengatakan dunia itu nanti bakal rusak, bukan karena orang jahatnya, tetapi karena orang baik yang dia melewatkan atau membiarkan kejahatan itu berlangsung. Sampai jumpa dalam episode berikutnya, mudah-mudahan Dr. Tifa mau lagi datang ke sini, sehingga kita bisa dapat menggali segala sesuatunya. Terima kasih, sampai jumpa pemirsa. Terima kasih. Terima kasih dokter.